Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Hai, apa kabar pemirsa? Sehat-sehat? Harus sehat dong pemirsa. Oleh karenanya gue Hati hadir setiap hari mengajak Anda untuk terus menjaga kesehatan ya. Jangan sampai nih ya, diabetes, kolesterol, hipertensi yang Anda miliki saat ini menjadi masalah di kemudian hari. Ayo atasi masalahnya, cegah komplikasinya ya. Kami punya solusi untuk Anda, makanya penting untuk Anda menyimak Go Healthy kali ini. Nah, kalau misalnya Anda punya masalah kesehatan dan Anda ingin langsung berbagi masalah Anda kepada para praktisi, boleh kami undang Anda datang ke studio kami. Jadi silahkan kirimkan riwayat kesehatan Anda melalui alamat email ini. Ya, nanti kita akan atur waktunya supaya Anda bisa langsung datang berjumpa bersama kami di sini. Baiklah, bersama saya di sini ada dua praktisi kesehatan, sahabat-sahabat saya, ada Bang Faidon dan juga Mas Nurman Saputra. Apa kabar Bang Faidon? Mas Nurman, sehat? Sehat, Kang Ronald. Alhamdulillah. Oh iya, sehat bugar. Sehat bugar dan semangat ya. Ada Bapak Bernard Lumban Gaul. Pak Bernard, apa kabar? Kabar baik. Nah pemirsa, tapi sebelum kita akan bahas masalah dari Pak Bernard ini, yang mungkin juga Anda punya masalah yang sama, saya mau mengetes dulu pemahaman Pak Bernard akan dua pernyataan mengenai masalah kesehatan ini. Pernyataan yang pertama, terapi dengan cara jalan kaki tanpa alas kaki. Mungkin Anda melakukannya pemirsa ya. Terapi dengan menggunakan jalan kaki tanpa menggunakan alas itu adalah baik untuk pasien diabetes. Bapak pernah melakukannya? Sudah lakukan. Tetapi sesudah ibu di rumah, karena dia kebetulan juga seorang praktisi kesehatan, dia larang. Kenapa? Jangan. Karena nanti kakimu luka katanya. Sebaiknya pakai alas kaki. Jadi ini adalah pernyataan yang salah menurut Bapak? Tidak tepat ya? Kayaknya kurang tepat. Kurang tepat? Oke. Jadi jawaban dari Pak Bernard sendiri tepat sekali. Woi, ya. keren. Kenapa? Ya karena pada dasarnya gini ya, ketika orang yang sudah ada diabetes atau gula darahnya yang tinggi, biasanya sensasi terutama di bagian kaki itu dia berkurang. Nah, ini berbahaya kalau misalkan orang diabetes, sensasinya sudah berkurang, akhirnya dia jalan tanpa alas kaki, ini benar bisa menyebabkan yang namanya luka. Karena nggak berasa ini tadi, ini akan mengundang yang namanya infeksi pada kaki tersebut. Bakteri di sana berkembang biaknya cepat sekali karena gula darahnya tinggi. Sehingga bisa menyebabkan komplikasi yang berujung pada yang namanya amputasi. Jadi bagi pemirsa di rumah yang sudah ada diabetes, jangan kita olahraga tanpa alas kaki. Tetap gunakan alas kaki dan olahraga yang rutin. Terapi dengan cara jalan tanpa alas kaki baik untuk pasien diabetes adalah pernyataan yang salah. Hati-hati. Pernyataan berikutnya adalah makan biasa porsi besar 1 kali lebih baik daripada makan porsi kecil 2 kali. Menurut Bapak ini pernyataan benar atau salah? Yang 2 kali dengan porsi kecil, itu betul. Karena rasa lapar itu bisa datang dengan interval waktu yang berulang. Sementara kalau sekali kenyang, ya. Tapi toh nanti akan datang lagi rasa lapar. Akan makan lagi? Makan lagi. Gemuk deh. Bang Faidon, gimana nih? Tepat jawabannya bahwa ini adalah pernyataan yang salah. Untuk mengatur makan itu harus bukan cuma jumlah ya, jumlah, jenis, dan jamnya. Nah, Ya, kemudian kalau ada orang makan porsinya besar tapi dimakan segala juga nggak bagus. nggak bagus. Kalau ada karbohidratnya sederhana, makanya pakai nasi putih yang banyak. Nanti ada minumnya teh manis bisa. Itu gula darahnya naik, terjadi insulin spike namanya. Itu bisa memicu diabetes dan bisa memicu penyumbatan pembuluh darah juga. Nah, kemudian lambung yang dipaksa meregang terlalu banyak itu bisa menyebabkan masalah lagi nanti pada lambung. Pencernaan tidak optimal. Kalau Anda tidak mengkonsumsi buah-buahannya, nanti proses metabolisme makanan juga nggak berlangsung dengan baik. Jadi kalau mau yang benar adalah tadi betul, makan lebih baik 2 kali atau 3 kali sehari. Makan buah 3 kali sehari pagi, siang, malam sebelum makan. Cara penyajiannya juga kita belajar supaya lebih sehat. Gitu Kang Ronald. Pernyataan makan biasa porsi besar 1 kali lebih baik daripada makan porsi kecil 2 kali adalah sebuah pernyataan yang salah. Oke, jadi dua-duanya benar dong. Wah, hebat nih Pak Bernard. Artinya Pak Bernard berhak mendapatkan souvenir dari Go Healthy. Apa yang dialami oleh Pak Bernard selama ini? Ini dia kisahnya. Bernard Lumban Gaul, sekitar 14 tahun lalu, setelah ia berhenti bekerja,
Bernard mulai mengalami masalah penyakit. Beberapa kali ia harus dirawat di rumah sakit karena suatu masalah di kepalanya. Namun, ternyata hal ini baru awal dari masalah kesehatan yang akan ia hadapi. Sebab tanpa disangka, Bernard juga mengidap diabetes. Tak tanggung-tanggung, gula darahnya mencapai angka 400 saat itu. Awalnya, Bernard tak mengetahui kenapa dirinya bisa terkena diabetes. Sebab, tak ada gejala yang ia rasakan terkait penyakit tersebut. Namun ia menduga hal ini karena pola makannya dulu yang kurang sehat. Tak jarang ia mengkonsumsi makanan dengan porsi karbohidrat yang cukup besar. Bernard pun berharap kondisi kesehatannya bisa segera membaik. Ia tidak ingin menghabiskan masa tuanya hanya dengan menderita penyakit. Pemirsa ingat, diabetes ya atau gula darah yang tinggi merupakan salah satu faktor penyebab banyak komplikasi, bisa stroke, serangan jantung dan masih banyak lainnya. Ya, Pak Bernard tahu kan? Tahu kan komplikasi bisa ke sana kan? Yes. Oke. Tapi kok gulanya tinggi waktu itu, Pak? Itu 400 tuh pada saat kejadian apa itu, Pak? Itu waktu pingsan di rumah sakit itu. Sampai pingsan. Memang pingsan. Aduh. Jadi kalau pas dibawa dari rumah, biasanya langsung masuk ICCU. Itu sampai 5 hari baru sadar. Mas Numan, apakah ini termasuk koma diabetes? Sampai kehilangan kesadaran? Nah, jadi kalau yang namanya koma diabetes itu ya ditandai dengan penurunan kesadaran. Betul, ini sudah masuk koma diabetes. Waduh. Berarti sudah komplikasinya, Sudah Pak. komplikasi Betul. ini. Dan jangan sampai ada komplikasi lain nih. Jangan, gitu ya. Ini sebetulnya masalah kesehatan diabetes ini Bapak udah sadar sejak kapan sih, Pak? Kalau diabetes itu saya pahamnya itu sesudah tahun 2014 itu. Kenapa ada apa? Waktu itu saya mau mengadakan pemeriksaan rutin, nah saya mau nyebrang. Seperti biasa kan kita nyebrang kan nalurinya kan lari. Nah udah pas saya lihat memungkinkan, saya lari. Ternyata pas 3 langkah di tengah, persis pas di tengah jalan, itu Ambruk. terbang tuh langsung nyungsep langsung di aspal. Sehingga orang juga, Aduh. kalau mereka nggak berhenti, saya memang kegilas. Karena memang tidak ada luka-luka yang lain, langsung sampai ke kliniknya. Karena kebetulan kliniknya itu di seberangnya. Nah di situ diperiksa, kelihatan gula darahnya di bawah 300, tapi sudah di atas 200. Oke. Nah terus saya ke rumah sakit, spesialis penyakit dalam. Di situ saya mulai dikasih obat. Pemirsa, sesaat sebelum kami melakukan syuting ini, kami sempat memeriksa gula darahnya Pak Bernard. Gula darahnya masih di atas Yes. 200. Ya. 253. Betul. Sementara gula tuh harus di bawah 200. Harus di bawah 200, Pak. Ya, berarti ada yang belum maksimal nih. Mungkin obatnya belum maksimal. Atau cara konsumsi obatnya belum maksimal. Ya. Atau tambahan-tambahan lainnya. Misalkan olahraga, tidurnya itu yang kurang. Makannya Jadi, mungkin belum dijaga. Makannya belum dijaga. Berarti harus kita Kalau koreksi. Ya. kalau saya boleh cerita, sebetulnya memang tidur saya karena mungkin gangguan yang lain lagi, komplikasi ada prostat. Sehingga periode dari jam 1 malam ke jam setengah 4 pagi, itu saya bisa tiap setengah jam kamar mandi. Nah, itu diabetes banget tuh, Pak. Kalau pagi, kan jam 8 saya sudah makan pagi untuk makan obat. Jam 10 ya waktunya tidur. Baik. Di situ saya baru bisa nyenyak tidur. Walaupun mungkin tidurnya hanya sejam 2 jam. Pemirsa, ternyata PR-nya Pak Bernard bukan hanya gula darah. Tensi. 137/72. Jadi Bapak masih punya 2 PR. Betul. Pak. Jadi kita semuanya harus kita perbaiki mulai dari sekarang juga. Caranya gimana? Kita lihat obatnya sudah maksimal belum? Makannya gimana, sudah maksimal belum? Olahraganya sudah maksimal belum? Nah kalau sudah maksimal semua, bagaimana cara kita nambahkannya? Kita tambahkan teknologi di dalamnya. Teknologi apa? Teknologi laser di dalamnya. Kenapa? Teknologi laser inilah yang nanti akan memaksimalkan seluruh pengobatan, seluruh usaha yang kita lakukan pada saat sebelumnya. Yeah. Karena teknologi laser ini nanti yang akan merangsang sel tubuh kita untuk ngambil-ngambil ini gula yang numpuk tadi, kolesterol yang numpuk tadi, sehingga pengobatan kita lebih maksimal lagi. Menambahkan penggunaan teknologi laser untuk mendukung kesehatan itu penting. Kenapa? Karena teknologi laser ini memang fungsi utamanya adalah untuk kualitas darah dan pembuluh darah. Biasanya penderita diabetes itu udah punya masalah dengan penyumbatan pembuluh darah dari ujung jidat sampai ujung kaki. Itu sudah pasti ada sumbatan. Ya, Wow. dan biasanya kalau orang tidak sadar, apalagi nggak berolahraga, penyumbatan itu nanti akan makin lama makin parah. Jadi dengan bantuan teknologi laser yang membantu membuka sumbatan,
ya bukan sumbatannya ya, diameternya dibuka ya, dan membantu kualitas darahnya, maka nanti pengobatannya akan berjalan dengan baik. Apa dampaknya nanti? Nanti teknologi laser ini bekerja sama dengan obat untuk apa? Untuk supaya bisa membantu agar diabetesnya terkendali. Kemudian teknologi laser yang sama juga nanti membuat tidur tidur Anda pemirsa itu berkualitas. Sehingga apa? Ketika tidurnya berkualitas, kualitas darahnya bagus, gula darahnya bisa dipakai, nanti semua gejala diabetes akan berangsur membaik, energi Anda bertambah, Anda bisa punya hidup lebih sehat, lebih lama untuk menikmati dunia yang Tuhan Maha Kuasa ciptakan buat Anda. Dan pemirsa, saya ajak Anda mulai sekarang menggunakan teknologi laser untuk mendukung pola hidup sehat Anda. Gunakan teknologi laser yang tadi sudah dijelaskan oleh para praktisi kesehatan. Ya, penggunaan rutin bisa membantu mengatasi diabetes supaya kita bisa mencegah komplikasinya. Nah, teknologi laser yang diperbincangkan itu adalah dokter laser ataupun AccuLaser Ultimate, pemirsa. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang dilengkapi dengan teknologi low level laser yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan penting buat Anda yang punya diabetes, ya, juga buat Anda yang punya hipertensi atau kolesterol tinggi. Sekali lagi, harapannya kalau masalahnya bisa teratasi, komplikasi bisa kita hindari. Dokter laser maupun AccuLaser akan menstimulasi tubuh yang merangsang tubuh mengoptimalkan produksi sebuah zat yang bernama nitric oxide, pemirsa. Ini sebuah zat yang bisa melenturkan dan melebarkan pembuluh darah. Juga bisa membantu mengendalikan hipertensi dan bisa mencegah terjadinya agregasi trombosit dan juga darah kental. Nah, buat Anda yang sama seperti saya nih masih sehat gitu kan ya, justru ini adalah saat yang paling tepat Anda menggunakan dokter laser. Sebagai apa? Sebagai salah satu upaya optimal mencegah datangnya penyakit. Ya, jadi mari kita jadikan AccuLaser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita, pemirsa. Hubungi nomor ini, nanti call center kami akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Dan Anda bisa berkonsultasi gratis dengan dokter jika dibutuhkan, kalau nanti Anda sudah punya alatnya, pemirsa ya. Ingat nih, dokter laser ataupun AccuLaser Ultimate yang asli itu berkualitas, juga bermanfaat, bergaransi, dan terdaftar di pemerintah. Anda bisa mendapatkannya hanya di GoGoMall. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser, ingat AccuLaser, ingat GoGoMall. Oke, Gue Healthy belum selesai, masih punya solusi buat Anda yang memiliki masalah dengan gula darah yang tinggi atau diabetes. Jadi tetaplah di sini ya, di Gue Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa, mari kita lanjutkan ya, belajar dari kisahnya Pak Bernard yang punya diabetes. Mungkin Anda punya masalah yang sama, yuk simak baik-baik karena kami punya solusinya untuk Anda. Tapi sebelumnya ini ada fakta yang menarik ini mengenai cinnamon atau kayu manis. Ini salah satu hal yang sering Bang Faidon kasih tahu sama saya. Bang Faidon, boleh diingatkan lagi kepada pemirsa kandungan dan manfaat dari cinnamon atau kayu manis? Pertama, dia membantu meningkatkan produksi hormon insulin. Kedua, dia membantu meningkatkan kerja atau bahasa teknisnya sensitivitas hormon insulin. Dan ketiga, ini yang banyak orang belum tahu, dia juga bisa bertindak sebagai insulin, tapi insulin lemah. Ya, jadi ada 3 fungsinya langsung sekaligus. Makanya untuk membantu kontrol gula darah dia cukup baik. Tapi ada tapinya nih, ada catatan. Ini bukan obat. Ya, jadi Anda nggak boleh menganggap ini sebagai obat untuk mengontrol gula darah Anda, tidak bisa. Ya, kalau Anda masih pakai obat dari dokter, tetap pakai obatnya. Nanti ketika pola hidup sudah berubah, pelan-pelan bisa dikurangi nantinya. Nah, kedua, ketika Anda konsumsi kayu manis, Anda nggak bisa beranggapan nanti kontrol gula darah Anda baik kalau pola hidup secara keseluruhannya itu nggak tepat. Anda makan kayu manis, terus Anda makan martabak manis yang nanti tepung dikasih gula gitu ya. Kasih kental manis. Kasih kental manis, kasih coklat. Terus Anda berharap Anda baik-baik saja. Itu mimpi, ya. Kemudian juga kalau Anda beranggapan Anda bisa ngontrol gula darah dengan minum kayu manis, tapi Anda nggak mau olahraga, nggak bisa. Ya, kayu manis adalah tetap bagian dari pola hidup sehat untuk mendukung pola hidup sehat kita selama semuanya dikerjakan dengan baik. Oke, kita belajar dari kisahnya Pak Bernard yang punya gula darah yang tinggi. Dampaknya ke tubuh ketika dulu gula darah tinggi apa Pak yang Bapak rasakan? Itu belum terasa itu. Karena gula darah itu yang saya tahu itu hanya waktu sakit itu. Dia bilang, kelihatan selama ini Bapak itu nggak punya gejala, kan begitu menurut beliau. Tapi saya curiga katanya, kenapa 400 waktu di rumah sakit itu. Terus dikasih obat
penurun gula segala macam. Habis itu kita pikir ya oke aja, sudah selesai, saya sudah di rumah sakit. Udah aman. Ternyata enggak. Dan ternyata enggak. Terus tahun-tahun berikutnya, mulai nih saya lihat ini, kok mulai makin sering. Terasa kayak putus ini. Mata ya? Mata. Gangguan mata. Terus dikasih tahu di situ katarak, tapi baru. Terus dikasih obat untuk mematangkan untuk segera operasi. Dibilang tadi mau dioperasi itu, 9 tahun belum operasi sampai sekarang. Nah ini sekarang mulai dia setengah kemampuan sudah. Oke, jadi kualitas penglihatan menurun ya Pak? Dari sini. Ya. Kalau ini masih terang nih. Oke. Tadi Bapak bilang sama saya, suka merasa kesemutan ya Pak? Sekarang. Seperti Sampai sekarang. apa rasanya Pak? Ya ini kayak keringin di tangan gak enak. Terus? Ya, udah. Di kaki juga enggak? Oh di kaki lebih parah ini. Lebih parah lagi. 2009 gula darah 400 kan berarti udah sesuatu. Iya. Harusnya dari situ udah waspada. Betul. Ya. Sementara waktu itu diabai. Seolah-olah dikasih obat sekali, Ya. beres. Padahal nggak mungkin Nggak seperti mungkin, itu ceritanya. Ya, jadi pertama adalah tidak tahu. Ingat ya, apa yang kita tidak tahu bisa mencelakakan kita. Dua, pengobatan dari dokter berarti belum efektif. Karena gulanya masih tinggi. Ya. Ya, coba nanti datang lagi untuk konsultasi pengobatan. Ketiga, pola makan harus ubah. Pak, sekarang kita mau bicara khusus teknologi laser. Kenapa? Karena Bapak sampai ke ujung-ujungnya bermasalah. Kalau udah kena di pembuluh darah, kena satu, kena semua. Kalau di otak bisa stroke. Kalau di jantung kena serangan jantung, di ginjal gagal ginjal. Nah, ketika kita nanti menggunakan teknologi laser, hal pertama yang dilakukan teknologi laser adalah dia membantu merangsang produksi oksida nitrit sehingga pembuluh darah terbuka. Ketika pembuluh darah terbuka, otomatis tubuh itu melakukan pengenceran darah. Itu yang pertama. Tekanan darah turun. Kedua, ketika Anda pemirsa menggunakan teknologi laser, sinarnya itu bisa masuk ke dalam pembuluh darah dan membantu mengurai penggumpalan darah. Darah Bapak gumpal-gumpal Pak? Gini, kebayang nggak kalau di pembuluh darah yang lebih kecil, nggak bisa masuk dia? Iya. Nggak bisa lewat? Yang di ujung-ujung kaki itu, di ujung-ujung tangan nggak bisa lewat. Nah, sementara Bapak kalau makan obat pun, obatnya terjebak di dalamnya, nggak bisa diantar sempurna. Iya. Ketika nanti Pak Bernard menggunakan teknologi laser, pemirsa nanti pengen seperti Pak Bernard juga mau menggunakan teknologi laser, apa yang terjadi ketika Anda menggunakan teknologi laser? Nah, seperti ini, sinar lasernya ada 3 warna, sinar laser merah, sinar biru, sinar kuning. Ya, kemudian dia membantu mengurai penggumpalan darah. Dampaknya apa? Ketika terurai, maka gula itu bisa diantar ke seluruh tubuh. Nggak lama kok, nanti dia bekerja sama dengan baik untuk membantu menurunkan gula darah. Kolesterol juga bisa turun, asam urat juga bisa turun. Itu sebabnya penting untuk menggunakan teknologi laser itu sekarang juga. Untuk apa? Membantu kesehatan kita. Teknologi terbaru itu membuat teknologi laser itu bisa sampai ke hidung, Pak. Sehingga sinar lasernya bukan hanya di pergelangan tangan, tapi juga ada di hidung dia. Nah, apa dampaknya kalau sinar lasernya langsung ke hidung? Lebih cepat dia kena di sekitar mata kita, membantu penglihatan lebih baik, membantu pendengaran lebih baik. Ya. Kalau bicara fungsional, dia lebih cepat sampai ke otak. Ya, mencegah Pak stroke. Pakai teknologi laser ini sekarang juga untuk mendukung pengobatan Anda. Teknologi laser ini dia sudah didesain sesuai dengan titik akupuntur di pergelangan tangan kita. Jadi di pergelangan tangan kita itu terdapat titik akupuntur ada PC6, PC7, HT456. Nah, kesemuanya ini dia fungsinya apa? Untuk merangsang kesehatan dari yang namanya jantung dan pembuluh darah kita. Ya. Jadi jangan salah-salah nih teknologi lasernya. Jangan teknologi laser yang sembarangan. Harus sesuai dengan titik akupuntur di tubuh kita. Selain itu apalagi nih? Teknologi laser ini dia sudah didesain ada ekstensi seperti yang dibilang sama Bang Paidon tadi. Dan juga ada teknologi lain yang menyertainya. Apa itu? Teknologi NMES. Neuromuscular Electrical Stimulation yang menstimulus syaraf-syaraf di tubuh kita. Jadi kalau sekarang syaraf-syaraf dari Pak Bernard sudah ada mulai rasa kebas-kebas kesemutan, ini nanti akan distimulus dengan teknologi NMES ini. Fungsinya apa? Fungsinya agar apa? Kesemutannya bisa terbantu untuk diringankan. Selain itu apa? Fungsinya adalah untuk menstimulus otot di tubuh kita. Otot ini bukan cuma tentang pembentuk tubuh kita, Pak. Bukan. Otot ini salah satu fungsinya adalah untuk membakar gula, kemudian menyimpan energi,
Dan yang pasti, kalau otot ini tidak dijaga, maka gula darah ini nggak bisa dipakai dan nggak bisa disimpan. Itulah kenapa pada orang yang diabetes, otot harus difungsikan kembali dengan kita olahraga dan kita tambahkan teknologi NMES di dalamnya. Kalau otot kita mengecil apa? Kalau otot mengecil pada pasien diabetes, maka gula darahnya makin nggak terkendali lagi. Ya, jadi harus kita pakai ini semuanya. Supaya Pak Bernard makin yakin, supaya Anda juga makin semangat menggunakan teknologi laser, pemirsa, ini ada kisah dari mereka yang sudah merasakan manfaatnya. Gula darah saya hampir 400 dan saya sering mengalami kesemutan di kaki dan jari tangan. Gula darah saya bisa turun di bawah 200 dan saya sudah hilang nih kesemutannya di jari kaki dan jari tangan. Bapak, apa yang Bapak dapatkan dari pembicaraan yang disampaikan oleh Bang Faidon dan juga Mas Nurman? Saya mendapat pencerahan dari yang saya tidak tahu. Nah. Satu contoh yang paling menarik yang barusan, bahwa koma saya itu ternyata adalah koma komplikasi dari diabetes. Betul. Yang kami tidak mengerti. Tapi yang kedua, saya sudah konsisten sampai sekarang. Kami juga di rumah sudah membiasakan, keluar atau di dalam rumah pun sudah memakai minimal alas kaki. Oke, baik. Termasuk penjelasan teknologi lasernya bagaimana, Pak? Sudah jelas? Luar biasa. Cuman cara pemakaiannya itu mungkin saya harus belajar. Kebetulan saya punya tetangga yang sudah memakai teknologi itu, Pak. Kalau ingat, Pak tadi ada di depan, Pak Aris. Bagaimana Bapak melihat tetangga Bapak setelah menggunakan teknologi laser? Bapak melihat ada perubahan nggak dalam Dan saya melihat, dan saya membuat pengakuan yang saya tidak karang-karang. Karena sebelum itu kan saya tahu dia tidak seger gitu. dulu ya? Iya. Setelah pakai laser perbedaannya apa? Saya lihat sekarang, sampai kemarin itu, loh, sampean ini apa, saya bilang. Saya lihat Pak Arisnya seger banget gitu. Dan fisik itu bagus sekali. Terlihat segar, sehat gitu ya? Segar, sehat, dan Bapak- seperti bukan orang sakit. Bapak ingin seperti Pak Aris? Kepengen banget lah, Pak. Karena Pak Bernard menunjukkan keinginan kuat untuk sehat, kami sepakat di Go Healthy untuk mensupport Pak Bernard dengan teknologi laser supaya masalah diabetesnya bisa dikendalikan. Ini ada support dari kami, Go Healthy, buat Pak Bernard, namanya dokter laser. Ya, silakan digunakan. Terima kasih, Pak. Saya mengucapkan terima kasih kepada dokter laser dan Gogomol, dan motivasi saya hanya saya ingin lebih sehat dari hari-hari yang lalu. Yang dulu saya pernah rasakan sangat sehat. Mudah-mudahan bisa lebih baik. Terima kasih. Nah, buat Anda di rumah, pemirsa yang punya masalah yang sama, ayo take action sekarang juga. Gunakan teknologi laser. Nah, ini penting buat Anda ketahui, pemirsa. Dokter laser ataupun AccuLaser ini merupakan pelopor alat kesehatan untuk membantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. AccuLaser dilengkapi dengan teknologi low level laser dan juga teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation dalam satu alat. Nah, lasernya bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan, penting buat Anda yang punya masalah seperti Pak Bernard ya, punya diabetes, punya hipertensi, dan juga mungkin Anda punya kolesterol yang tinggi. Kalau masalahnya teratasi, komplikasi bisa kita hindari. Nah, sementara itu teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation ini bermanfaat untuk menjaga, juga menguatkan, dan memelihara massa otot kita. Ya, dilengkapi juga dengan kelengkapan namanya intranasal kit, intra masuk nasal hidung, karena memang dimasukkan ke rongga hidung. Tujuannya adalah untuk melancarkan aliran darah di area kepala, mencegah stroke, membantu mengatasi vertigo, migrain, sakit kepala, insomnia, dan juga sinusitis. Ya, ini yang masih muda-muda nih, saya ingatkan lagi, yang masih sehat, nggak punya keluhan kesehatan, justru ini adalah saat yang paling tepat Anda menggunakan teknologi laser sebagai salah satu upaya optimal mencegah datangnya penyakit. Ya, jadi pemirsa, mari mulai saat ini jadikan AccuLaser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita. Silakan hubungi nomor ini. Nanti call center kami akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Dan kalau misalnya nanti Anda sudah punya alatnya, Anda bisa berkonsultasi dengan dokter jika dibutuhkan, dan layanannya adalah gratis. Ya, ingat pemirsa, dokter laser ataupun AccuLaser Ultimate yang asli itu berkualitas, juga bermanfaat, bergaransi, dan terdaftar di pemerintah. Hanya ada di Gogomol. Jadi ketika Anda mengingat teknologi laser, ingat juga dokter laser, ingat juga AccuLaser, ingat juga Gogomol. Baik, terima kasih Pak Bernard, terima kasih juga buat para praktisi kesehatan, Bang Faidon, Mas Nurman, dan tentunya terima kasih buat Anda pemirsa setia Go Healthy.
ya. Kami membutuhkan kritik dan saran dari Anda. Jadi silakan sampaikan melalui alamat email ini untuk perbaikan kami di masa-masa mendatang. Harapan kami, semoga Anda menjadi manusia yang sehat, bahagia sampai tua nanti. Sampai jumpa lagi di Guardi berikutnya, cara tepat hidup sehat. Sampai jumpa. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.